Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mensubmit artikel di jurnal nasional. Baik, langsung saja teman-teman bisa langsung membuka browser, membuka Mozilla ataupun membuka Google Chrome. Langsung saja teman-teman bisa mengetik nama jurnal yang akan dituju ya. Kali ini saya akan mengeklik jurnal Salima. Nah, sudah muncul, ini adalah jurnal Salima, jurnal pendidikan guru MI yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut At-Tanwir Bojonegoro. Ini adalah tampilan dari jurnal Salima. Di menu awal ini ada home, ada current, ada achieve, ada about. Kemudian, apabila teman-teman mau submit di jurnal Salima, teman-teman harus mempunyai akun terlebih dahulu dengan mendaftar terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa langsung klik register di sini. Kemudian mengisi data di sini. Kemudian ini diklik yes dan klik register. Karena saya sudah punya, jadi saya tinggal login saja untuk ini ya, apabila submit di sini. Nah, ini kita bisa login. Atau teman-teman bisa kalau mau submit langsung saja di sini. Kalau mau submit itu tandanya adalah ini ya, online submission atau submission, ini bisa. Begitu. Selanjutnya, teman-teman bisa memperhatikan beberapa menu yang ada pada masing-masing jurnal. Di jurnal Salima ini ada menu di bagian kanan, mulai dari editorial theme sampai privacy statement. Dan sebelum teman-teman mensubmit tadi, teman-teman harus mendownload template yang sudah ditentukan oleh jurnal Salima. Template ini silahkan diklik saja gitu ya, kemudian disesuaikan artikel teman-teman dengan template jurnal Salima. Nah, saya memiliki beberapa referensi jurnal yang lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mensubmit artikel. Ini ada jurnal Al-Bidayah, jurnal pendidikan dasar Islam. Nah, sama seperti jurnal Salima, jurnal Al-Bidayah juga memiliki beberapa menu. Menu ini adalah pedomannya atau aturan yang harus teman-teman perhatikan ketika mau submit di jurnal Al-Bidayah. Dan masing-masing jurnal pasti memiliki template sendiri-sendiri, karena itu merupakan ciri khas atau gaya selingkung yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Mulai dari publication ethic, kemudian editorial policies, author guidelines, kemudian artikel template, dan juga EPC ya. Jadi kadang jurnal itu juga ada yang berbayar ya kalau sudah terindeks atau sudah terakreditasi nasional. Kalau sudah terakreditasi nasional biasanya ada EPC-nya atau ada fee-nya gitu ya. Kita klik saja. Nah, untuk jurnal Al-Bidayah ini fee-nya adalah 2 juta rupiah untuk satu artikel. Jadi teman-teman sebelum submit perlu diperhatikan menu-menu yang ada di jurnal tersebut ya. Perlu dibaca, perlu diperhatikan sesuai nggak dengan tema kita, sesuai nggak dengan budget kita gitu ya. Oke, contoh yang lain ini adalah jurnal madrasah. Ini jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar yang dimiliki oleh UIN Malang. Ini ada beberapa menu yang dimiliki oleh jurnal madrasah. Kemudian di sebelah kiri juga ada menu lagi ya. Nah, publication fee ini coba kita cek berapa ya. Kalau di jurnal tadi Al-Bidayah itu 2 juta rupiah. Kalau di jurnal madrasah, apabila kalian mau submit di sini, itu IDR-nya adalah 750.000 rupiah. Jadi
kalian perlu memperhatikan menu-menu yang ada di jurnal tersebut sebelum disubmit. Jadi selain template juga kita harus memperhatikan menu-menu yang lain ini. Nah, di madrasah ini template berada di bagian kanan ini ya. Jadi teman-teman gak usah bingung, tinggal mencari saja mana template-nya gitu ya. Terus ini kira-kira terbit kapan, semuanya itu sudah dideskripsikan di menu-menu yang tertera pada halaman awal atau di home dari masing-masing jurnal. Baik, saya di sini sudah punya artikel yang siap terbit dan saya mau submitnya di jurnal namanya Tarbawiyat. Kita ketik saja Tarbawiyat. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini adalah tampilan dari jurnal Tarbawiyat. Ketika teman-teman mau submit di sini, teman-teman harus mendaftar dulu atau membuat akun dulu. Nah, di bagian atas kanan ini ada menu daftar. Silakan teman-teman klik, kemudian mengisi datanya di sini ya. Ini diisi dengan lengkap, email aktif, kemudian ini dicentang-centang saja. Yang bersedia mereview ini nggak usah, kemudian klik daftar. Nah, otomatis nanti kalian langsung punya akun dan bisa mensubmitnya. Selanjutnya, setelah punya akun, teman-teman harus menyesuaikan artikelnya tadi dengan template Tarbawiyat ya. Jadi saya sudah punya template dari Tarbawiyat dan sudah saya sesuaikan dan tinggal di submit saja. Nah, ini ada pada menu tentang kami, kemudian klik penyerahan naskah. Jadi di masing-masing jurnal itu redaksinya beda-beda ya, ada yang online submission, ada yang penyerahan naskah, dan lain-lain. Nah, kemudian kita login, karena tadi saya sudah punya akun, jadi tinggal login saja, isikan nama pengguna dan juga kata sandi, lalu klik login. Nah, ini adalah tampilannya. Pada menu ini, kalian klik saja naskah baru. Kemudian, ada menu serahkan artikel. Ini ada 5 step yang perlu kita lakukan. Yang step nomor 1 ini adalah kebijakan bagian, yaitu persyaratan mengirim naskah. Ini biasanya langsung saya klik-klik saja ya, karena sudah saya sesuaikan dengan persyaratannya. Kemudian komentar untuk editor, ini dikosongi tidak apa-apa. Lalu ini kita centang, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, unggah file ya. Ini pilih komponen artikel. Ini saya klik file utama naskah. Selanjutnya, kita unggah file. Jadi kita harus menyiapkan filenya. Lalu kita pilih, kemudian kita kirimkan. Setelah tercentang warna hijau, ini kita klik lanjutkan. Lanjut. Kemudian ini tidak usah ya. Selesai. Lalu jangan lupa klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini kita diajak ke langkah yang ketiga. Langkah ke-1 dan ke-2 sudah selesai, selanjutnya langkah ketiga. Yang prefix ini nggak perlu diisi, yang judul kita perlu isi ya. Karena saya sudah menyiapkan, jadi tinggal diketik saja judulnya. Nah, ini adalah artikel saya yang sudah saya sesuaikan dengan jurnal Tarbawiyat. Kemudian kita klik di sini tadi. Kemudian subjudulnya karena nggak ada, jadi tidak perlu. Lalu silahkan masukkan abstraknya.
abstrak yang bahasa Indonesia ya. Kita klik, copy, kemudian kita paste. Nah, lalu yang diminta biasanya itu adalah kata kunci. Kata kunci kita cut saja, kita taruh di bagian ini bawah. Oke, di sini. Karena ini harus satu-satu, jadi harus di enter. Oh ya, generasi emas. Kemudian generasi emas 45. Enter. Kemudian apalagi tadi? Membangun karakter sama pendidikan Islam. Enter. Oke, sudah sesuai ya. Ini kita isi dari judul, kemudian abstrak, lalu kata kunci. Selanjutnya kita klik simpan dan lanjutkan. Oke, ini sudah masuk ke tahap yang keempat ya. Naskah Anda telah diunggah dan siap dikirim. Anda masih bisa kembali mereview dan memperbaiki informasi yang kurang sebelum mengirimnya. Jika sudah siap, klik naskah, kirim naskah selesai. Jadi kalau misalkan sudah dirasa lengkap dan sesuai, bisa langsung diklik ini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu, bisa mereviewnya lagi. Oke, barangkali ada judul yang kurang sesuai ya. Nah, seperti ini kita ganti tulisannya. Nah, oke, ini sudah sesuai. Lalu kita kembali ke langkah yang keempat. Nah, setelah sesuai, maka silakan diklik selesaikan kirim naskah. Apakah Anda yakin menyerahkan naskah ke jurnal ini? Kita klik OK saja. Nah, ini sudah selesai. Langkah berikutnya, ini adalah langkah akhir dan kita diminta untuk menunggu karena ini nanti prosesnya adalah menunggu review dari reviewer jurnal Tarbawiyat. Seperti itu. Kita klik saja ini ya. Review naskah ini. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di mana kita sudah berhasil mengirim naskah atau sudah berhasil submit artikel di jurnal Tarbawiyat. Nah, apabila teman-teman mau diskusi dengan reviewernya juga boleh di menu ini ya, diskusi pra review. Silahkan tambahkan diskusi, ini bisa. Nah, subjeknya apa, pesannya apa, silahkan. Kemudian kita klik OK saja. Tapi kalau tidak ada, tidak usah. Jadi itu teman-teman bagaimana cara kita mensubmit artikel di jurnal. Sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung, teman-teman tinggal membuka nama jurnalnya, kemudian membuat akun, registrasi terlebih dahulu, kemudian mengunduh template-nya, kemudian membaca menu-menu yang ada di jurnal tersebut, kemudian menyesuaikan dengan budget, itu juga penting ya. Kemudian menyesuaikan apakah scope dari jurnal tersebut itu sesuai dengan judul yang ada di artikel kita. Itu juga penting karena kalau misalkan tidak sesuai dengan scope atau ruang lingkup yang diminta, kemungkinan besar artikel kita tertolak. Nah, begitu teman-teman untuk video kali ini bagaimana cara mensubmit artikel di jurnal nasional. Kita tunggu saja ya, karena ini Tarbawiyat itu adalah jurnal yang terbit di bulan 6 dan bulan 12, maka kita untuk tahu
artikel kita terbit apa enggak harus menunggu sampai bulan 6 gitu. Dan apabila sudah terbit biasanya ada info di email maupun langsung kita cek di ini arsip. Nah, ini bisa kelihatan nama-nama penulis dan juga judul yang sudah terbit atau sudah terpublikasi. Ini berada di sini. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih bingung, bisa meninggalkan komentar di kolom bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.